Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Insyaallah pembahasan kita kali ini terkait dua hal. Yang pertama tentang investasi obligasi, yang kedua tentang hybrid contract. Pertama, berbicara tentang investasi obligasi pasti berbicara tentang pasar modal, di mana pasar modal merupakan penawaran umum atau perdagangan saham yang salah satu instrumennya adalah investasi obligasi. Obligasi sendiri adalah surat hutang baik jangka menengah ataupun jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit, baik itu perusahaan ataupun pemerintah, yang dimana nantinya penerbit tadi dia wajib memberikan imbalan berupa bunga secara berkala dan membayarkan uang pokok di waktu yang sudah ditentukan. Berarti investasi obligasi ini bisa masuk dalam akad hutang pihutang ataupun al-qard, hutang pihutang. Jika bentuknya konsumtif, maka tidak boleh nanti si pembeli obligasi dia meminta kelebihan uang dari uang pokok yang dipinjam oleh si penerbit. Namun apabila pinjamannya berupa pinjaman modal, berarti diperbolehkan jika memakai akadnya akad mudharabah, akad bagi hasil, di mana nanti si penerbit wajib membayarkan uang pokok ditambah dengan kelebihan keuntungan dari uang yang digolangkan oleh si penerbit kepada keuntungan itu kepada si pembeli obligasi. Bisa saja nanti keuntungan yang didapatkan oleh pembeli obligasi itu secara berkala per bulan, misalkan keuntungannya itu dihitung, diberikan secara per bulan, dan nantinya uang pokok pinjaman nanti dibayarkan di waktu yang sudah ditentukan di awal. Tentunya kelebihan dari uang pokok ini bentuknya tidak dalam bentuk nominal, baik yang didapatkan oleh si penerbit ataupun oleh si pembeli obligasi. Bagian dari keuntungan ini bentuknya persentase, sehingga nanti berapapun keuntungan yang didapatkan oleh si penerbit dalam mengelola uang itu bentuknya persentase. Misalkan pembeli obligasi dia mendapat 40% dari keuntungan, si penerbit dia mendapatkan 60% dari keuntungan. Begitupun sebaliknya jika terjadi kerugian dalam pengelolaan uang oleh si penerbit, maka ditanggung oleh si penerbit 60% kerugian itu, dan ditanggung juga oleh si pembeli surat berharga obligasi sebesar 40%. Beda halnya antara investasi obligasi syariah dengan konvensional adalah dilihat dari prinsipnya. Secara prinsip, investasi obligasi syariah itu memiliki prinsip kepemilikan bersama, sehingga di mana nanti ketika uang yang digolangkan keuntungannya milik bersama dan kerugiannya pun ditanggung oleh bersama, baik oleh penerbit dan juga oleh si pembeli obligasi tersebut. Adapun secara konvensional prinsipnya adalah prinsip hutang, mau untung ataupun rugi, si penerbit dia wajib mengembalikan uang kelebihan dari uang pokok. Dan secara penggunaan dana di dalam investasi obligasi syariah berarti mesti digunakan pada usaha yang halal, sedangkan dalam konvensional itu tidak melihat usaha apa jenisnya yang dilakukan, halalkah atau haram, bahkan diusahakan, digolangkan ataukah tidak, itu tidak menjadi penekanan. Yang penting ada kelebihan uang yang diberikan oleh si penerbit kepada si pembeli obligasi. Dan perbedaan selanjutnya dari segi imbalan hasil,
Karena tadi dalam investasi obligasi syariah memakai akad yang mudharabah berarti pengembalian hasilnya itu berupa bagi untung, berupa margin yang dibagi antara si penerbit dengan si pembeli obligasi. Adapun di dalam konvensional itu lebih kepada bunga dengan tidak memperhatikan si penerbit ya untung ataukah rugi. Dan terakhir, pembeda investasi obligasi syariah dengan konvensional adalah dari segi underlying asset, di mana dalam investasi obligasi syariah ada jaminan aset yang dimiliki oleh si penerbit berupa bukti usaha real apa yang dilakukan oleh si penerbit. Perusahaannya apa, usahanya seperti apa. Itu menjadi jaminan nanti dalam utang piutang. Sedangkan dalam investasi obligasi konvensional tidak menjadikan usaha real itu sebagai jaminan asetnya. Yang penting dia uangnya mau diusahakan ataukah tidak, perusahaannya ada ataukah tidak, yang penting ada pengembalian bunga kepada si pembeli obligasi. Jadi itu terkait dengan investasi obligasi diperbolehkan di dalam Islam apabila memperhatikan akad yang tadi secara prinsip, mau akad wadiah menitipkan, akad qard utang piutang secara konsumtif ataupun pinjaman produktif. Selanjutnya pembahasan terkait dengan hybrid contract. Hybrid contract ini merupakan himpunan beberapa akad yang dikandung dalam satu akad. Jadi ada multi akad yang dilakukan dalam satu kali transaksi. Beberapa akad yang dilakukan dalam satu kali transaksi ini ada dalam pembahasan fikih muamalah kita, dan itu sudah dibahas. Sebelum ke pembahasan dalam bentuk pandangan syariah terkait hybrid contract ini, ada beberapa macam hybrid contract, diantaranya hybrid contract yang bersifat terkait antara akad dengan akad yang lainnya, atau yang disebut dengan al-uqud al-mutaqabilah. Ada keterkaitan akad satu dengan akad yang lain. Contoh biasanya memadukan akad murabahah dengan akad wakalah. Misalkan di suatu perusahaan bank datang nasabah ingin membeli motor, dia datang ke bank karena tidak punya uang untuk membayar motor secara tunai. Dia meminta pertolongan kepada bank yang pada akhirnya nanti terjadi kontrak murabahah. Murabahah di sini adalah di mana pihak bank dia membeli barang yang diminta oleh nasabah. Contohnya motor, misalkan seharga 15 juta. Bank sendiri dia membeli motor itu, sehingga motor itu sudah menjadi milik bank, lalu kemudian dijual kembali kepada nasabah, tentunya dengan ada kelebihan harga dari 15 juta misalkan menjadi 20 juta, karena nasabah nanti membelinya secara kredit dalam jangka waktu 1 tahun misalkan. Itu akad murabahah. Namun ingin digabungkan dengan akad wakalah, berarti nanti bank dia mewakilkan kepada showroom penjual motor untuk menyerahkan motor itu kepada nasabah. Nah, jadi ada akad mewakalah bank kepada showroom untuk mewakilkan. Tentunya motornya mesti dibeli terlebih dahulu oleh bank, lalu kemudian nanti nasabah datang ke showroom memberikan motor yang tentunya sudah dimiliki oleh bank, yang nantinya harganya itu penawarannya antara bank dengan nasabah.
terjadi kenyataan ada beberapa lembaga keuangan memakai sistem al-uqud al-mutaqabilah ini dengan cara murabahah antara bank dengan nasabah, namun ketika memakai akad wakalah, bank malah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli motor tersebut. Ini merupakan bentuk hailah, mengakal-akali hukum. Seharusnya dia mewakilkan kepada showroom untuk menyerahkan motor, tapi dia malah mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan motor itu. Jadi seakan-akan nampaknya berarti bank dia malah memberikan uang hutang kepada pembeli, dan pembeli nanti membeli kepada showroom. Sedangkan wakalah itu biasanya mewakilkan kepada orang yang tidak butuh akan objek wakalah itu, yang diwakilkan itu. Saya mewakilkan membeli motor kepada orang yang menginginkan motor, itu tidak masuk akal. Jadi kalaupun mau, silakan mewakilkan kepada pihak showroom dalam penyerahan motor tadi. Macam yang selanjutnya tentang hybrid kontrak adalah suatu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Al-uqud al-mujtami'ah, di mana antara akad yang satu dengan akad yang lainnya itu ada tujuan yang sama. Contohnya misalkan dalam tabungan atau giro ataupun deposito, di mana nanti ada dua akad yang dilakukan. Satu akad wadi'ah, akad titipan. Yang kedua akad mudharabah. Nanti nasabah dia menaikkan kontrak wadi'ah, titipan, menitip, dan berarti dia pun harus membayarkan sejumlah uang sebagai jasa titipan, dan juga karena menaikkan kontrak yang kedua yaitu mudharabah, dibagi hasilkan, di mana uang yang dititipkan itu digolangkan oleh pihak bank, tentunya akan mendapatkan jasa bagi si nasabah tersebut ketika uang yang digolangkan mendapatkan keuntungan. Macam yang ketiga terkait dengan hybrid kontrak adalah multi akad, di mana antar akad satu dengan akad yang lainnya itu bertentangan dalam tujuan, atau yang disebut dengan al-uqud al-mukhtalifah. Ini contohnya adalah akad tabarru dengan akad al-bay', akad infak dengan akad jual beli disatukan. Terkadang ada orang yang menawarkan barang, contohnya buku misalkan, ini buku seharga 100.000, maka dengan ini Anda bisa infak dengan membeli buku ini. Ini ada dua akad yang ditawarkan. Akad pertama adalah akad jual beli, buktinya ada objek akad dan juga ada kisaran harga penetapan 100.000. Namun ditambah dengan kata-kata infak. Nah, ini akad yang kedua. Antara infak dan jual beli itu memiliki tujuan yang berbeda. Karena apabila jual beli tujuannya ada sifat muawadhah, timbal balik, kompensasi. Ya, ketika menjual barang ada keuntungan, itu kompensasinya. Sedangkan untuk infak itu tidak ada timbal balik. Ketika saya mensedekahkan uang 100.000, maka orang yang diberikan uang oleh saya tidak ada timbal balik yang mesti dia lakukan kepada saya, dan saya tidak boleh menuntut timbal balik kepada orang yang diberikan infak oleh saya. Dua akad tadi disatukan dalam suatu transaksi, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak jelas. Pertama, ketika disebut ini akan jual beli tidak jelas karena ternyata ada kandungan infak di dalamnya. Dan disebut infak pun tidak jelas karena si orang yang mau menginfakkan pun dia tidak tahu berapa besaran dari harga
buku 100.000 itu infak yang akan dikeluarkan. Nah, itu terkait dengan hybrid kontrak.